Sampurasun, Mugia Rahayu Sagung Dumadi penyimak YouTube saya. Berdasarkan hasil kajian Juhana Kamri Atmaja, 2003-2009, bahwa Hana Caraka atau Cacarakan adalah aksara yang menerangkan perwujudan manusia yang disebut alam hurif yang bersifat abstrak atau metafisik. Sementara dalam sistematika alam berdasarkan Sunda Buhun atau Lama disebut dengan Buana Pancatengah. Keberadaan Hana Caraka berfungsi sebagai alat untuk membedah keberadaan manusia, baik bersifat konkret atau non-fisik. Manusia sebagai bentuk perwujudan makhluk yang paling sempurna di jagat semesta digambarkan dan diceritakan dalam bentuk ajaran yang disebut dangyang atau dongeng. Aji Saka yang dianggap telah menetapkan penanggalan Kalacandra Caka Sunda yang dipakai dalam penanggalan sejarah kita. Tetapi mengenai sejarah Aji Sakanya sendiri belum jelas, selain dari dongeng yang berhubungan dengan tulisan Hana Caraka. Konon dalam suatu perjalanan dikabarkan, bahwa Aji Saka menitipkan pusakanya kepada yang dipercayainya, seorang yang setia bernama Kidora. Aji Saka mengamanatkan kepada Kidora, bahwa pusaka itu tidak boleh diserahkan kepada siapapun selain kepada diri Aji Saka sendiri. Kidora menyanggupinya dan menunggu di tempat itu, karena sang Aji akan melanjutkan perjalanannya. Sesampainya di suatu tempat yang dianggap baik oleh sang Aji, ia dan rombongan menetap di sana. Pada suatu hari Aji Saka teringat pada pusakanya yang dititipkan pada Kidora. Lalu ia mengutus Ki Sambada untuk mengambil pusaka tersebut. Berangkatlah Ki Sambada menemui Kidora. Setelah dijumpainya lalu Ki Sambada menyampaikan maksud kedatangannya. Tapi Kidora tak mau menyerahkan pusaka yang diminta oleh Ki Sambada karena telah berjanji tak akan menyerahkan pusaka itu kepada siapapun selain dari Aji Saka pribadi. Kedua orang ini setia kepada sang Aji Saka. Keduanya berusaha untuk melaksanakan tugasnya, sampai akhirnya mereka berkelahi. Aji Saka merasa cemas, karena utusannya tak kembali setelah sekian lamanya. Ketika didatangi oleh sang Aji, barulah ia sadar, bahwa ia telah berbuat salah. Lalu ia membuat peringatan dengan menulis. Hana Caraka artinya ada utusan yang setia. Data Sawala artinya yang menolak untuk berunding. Pada Jayanya artinya kedua-duanya sama jayanya. Magabatanga artinya telah gugur demi kebenaran. Kemudian aksara ini menjadi abjad aksara Sunda kuno, yang dipakai dalam tulisan-tulisan sejarah berikutnya dari tulisan pada lontar, batu, tembaga, daluan sampai tulisan dalam buku dengan kertas yang kita kenal sekarang. Dalam ajaran filsafat hidup yang berdasarkan aksara Sangsasana Kreta adalah sebagai berikut. 1. Hana Caraka bermakna buana nyuncung bersifat abstrak, menerangkan alam atas untuk memaknai yang maha mutlak. 2. Data Sawala Paja bermakna manusia setelah diciptakan untuk memaknai buana pancatengah atau alam kehidupan, jiwa alam rahim. 3. Yanya Magababanga bermakna menyatunya zat pemberi hidup, Khalik, dengan yang maha hidup, makhluk, untuk memaknai alam lahir atau alam jagat semesta. Berarti menerima segala yang diperintahkan dan dilarang oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Pemahaman dan penghayatan falsafah Hana Caraka mengandung makna sebagai sumber daya yang dapat memberikan tuntunan dan menjadi panutan ke arah keselamatan dan kesempurnaan hidup. Paham dan ajaran tersebut senantiasa mengandung unsur-unsur yang tersurat dan tersirat. Unsur yang tersurat adalah apa yang secara jelas dinyatakan sebagai pola hidup yang harus dijalani. Sedangkan yang tersirat adalah pemahaman yang komprehensif atas ajaran tersebut. Falsafah Hana Caraka menjadi pedoman dalam menjalankan roda pemerintahan negara dari mulai Salakanagara hingga Pajajaran. Metode pembacaan berdasarkan sistematika Hana Caraka atau Cacarakan berfungsi sebagai aksara pembentuk kata. Seorang Belanda yang mempelajari bentuk aksara ini bernama K.F. Holle. Khusus aksara Sunda bernomor 77 sampai dengan 109 dalam catatannya. Jadi ia telah menemukan 32 bentuk aksara Sunda. Perkembangan aksara ini terutama dalam berkomunikasi surat menyurat dalam bidang niaga yang banyak terjadi di bagian utara Pulau Jawa atau biasa disebut pesisir utara. Dengan demikian, aksara itu berkembang pada bentuk-bentuk yang baku agar mudah dan lancar dalam berkomunikasi. Kemudian aksara yang sudah baku ini dipopulerkan sebagai aksara Jawa. Selanjutnya orang beranggapan bahwa aksara itu adalah aksara Jawa.
Kala Surya Saka Sunda itu telah dimulai lebih dahulu. Tahun 0 Saka bersamaan dengan tahun 78 Masehi. Penanggalan Saka ini digunakan dalam urusan pertanian dan pelayaran. Kala Surya Saka erat hubungannya dengan perhitungan musim yang berpedoman pada matahari melalui media lingga atau ilmu palintangan Sunda Buhun atau Sunda Lama. Tarikh sejarah memakai kala Chandra Caka, sebab zaman dulu tidak ada kalender yang bergantung di dinding seperti sekarang. Jadi terpaksa harus memperhatikan dan melihat pada keadaan bulan yang melayang di langit. Aji Saka itu tidak membuat penanggalan. Aji Saka hanya menetapkan tahun awal pada satu kala Idar atau kalender yang sedang berjalan, seperti halnya pada kala Masehi dan kala Hijrah. Atau mungkin nama Saka itu dari singkatan Sang Hyang Kala. Dalam hal ini namanya menjadi Saka atau Caka. Yang jelas, kalender atau kala Idar atau putaran waktu tahun Saka atau Caka ini adalah kalender pribumi, bukan impor, sebab di India kalendernya tidak sama dengan kalender Sunda. Kalender Cina juga tak sama dengan almanak Sunda. Demikianlah sedikit ulasan mengenai awal Caka. Salam santun.